Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita membahas materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah soleh-soleha, kita telah selesai membaca doa. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam menerima materi hari ini. Soleh-soleha, hari ini kita masih membahas tentang bab 3, yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dengan indikator menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik dalam lingkup ASEAN. Bentuk yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang meliputi kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial, kerjasama ASEAN dalam bidang budaya, kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, dan kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, yang meliputi contohnya diantaranya penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN yang disebut Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA atau Asian Free Trade Area. Yang B, IRRI, International Research Institute, merupakan badan penelitian bidang pertanian yang didirikan di Filipina. Yang C, mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang, Sumatera Selatan. Yang D, itu mendirikan jaringan transportasi. Yang E, mendorong peran investor atau penanam modal agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi. Yang F, membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Manfaat kerjasama ekonomi ASEAN. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian negara anggota. Yang kedua, memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Contohnya yang A, melakukan pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Yang B, melakukan penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. Kemudian yang C, membentuk peneliti antar negara. Yang D, menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi,
berorientasi pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Manfaatnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota. Kemudian yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Yang A yaitu mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Yang B, membangun jaringan kota cerdas ASEAN untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Manfaat kerjasama teknologi ASEAN yang pertama yaitu meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara anggota. Yang kedua yaitu memudahkan kegiatan masyarakat. Selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Contohnya yaitu memberi bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Yang B, bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk negara ASEAN. Yang kedua yaitu membantu para pengungsi dan korban bencana alam. Selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Contohnya yaitu mengadakan pentas budaya seperti tarian dan alat musik, pertunjukan rakyat, pagelaran pakaian daerah, dan kuliner Nusantara di luar negeri. Yang B, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri. Yang C, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. Kemudian yang D, mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Manfaatnya yaitu yang pertama yaitu melestarikan budaya negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, memperkenalkan budaya negara-negara anggota. Yang ketiga, mengembangkan industri, budaya, dan pariwisata negara-negara anggota. Selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Yang A, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Pada tanggal 27 November 1971. Yang B yaitu perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Kemudian yang C, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok. Yang D yaitu pembentukan komunitas keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Yang pertama yaitu mengadakan SEA Games atau Pesta Olahraga Negara-negara ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kemudian mengadakan ASEAN Para Games atau ajang olahraga difabel ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kemudian mengadakan AFC
atau kejuaraan sepak bola ASEAN yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Manfaatnya yaitu meningkatkan keakraban negara-negara ASEAN melalui kegiatan olahraga. Kemudian, mengasah kemampuan dan meningkatkan semangat berprestasi para atlet. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Contohnya, yang pertama, sebagai negara pemerakarsa terbentuknya ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Selanjutnya, penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Selanjutnya yaitu penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Yang keenam yaitu membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting. Materi untuk hari ini Ustazah cukupkan sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan ya nak. Pekan depan kita akan formatif bab 3. Tapi sebelumnya Ustazah akan ngasih kalian tugas, yaitu silakan kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, tuliskan 2 contoh kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kemudian, tuliskan 2 contoh peran Indonesia di ASEAN. Selamat mengerjakan soleh-soleha. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Untuk latihan soal ini, kalau sudah selesai, silakan kirimkan melalui WA atau Telegram Ustazah. Untuk hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Untuk tugasnya Ustazah tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.